yang terjadi pada manusia tanpa kita sadari. Oke, nomor 1. OCD, gangguan obsesif kompulsif. Merupakan suatu pikiran berlebihan obsesi yang menyebabkan perilaku repetitif kompulsi. Gangguan obsesif kompulsif ditandai dengan pikiran tak masuk akal dan ketakutan obsesi yang menyebabkan perilaku kompulsif. Nah, ini nih. OCD sering berpusat pada suatu motif, misalnya takut kuman atau kewajiban mengatur benda-benda dalam pola tertentu. Gejala ini biasanya dimulai bertahap dan bervariasi sepanjang hidup. Oke, masuk contoh yang A. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun. Biasanya orang yang terkena OCD sering melakukannya berulang kali dan dia merasa bahwa tangan yang dia cuci belum bersih hingga ia melakukannya berulang kali. Contoh yang B yaitu menghentakkan kaki saat berjalan. Biasanya orang yang terkena OCD sering melakukannya agar menimbulkan suara. Oke, contoh yang C, mengatur atau menata benda. Biasanya orang yang terkena OCD sering mengatur atau menata benda sesuai dengan keinginannya. Seperti contoh gambar di atas, ada penggaris, buku, pensil, dan kalkulator yang tertata rapi sesuai dengan seleranya. Oke, contoh yang D, menutup pintu rapat-rapat. Orang yang terkena OCD biasanya merasa pintu yang telah ia tutup belum ia tutup, sehingga menimbulkan rasa penasaran. Nomor 2. Sindrom Tourette. Suatu gangguan sistem saraf yang menyebabkan gerakan berulang atau suara yang tak diinginkan. Sindrom Tourette dimulai pada masa kanak-kanak. Nah, kondisi ini berupa gerakan berulang tak terkendali atau suara yang tak diinginkan. Kedutan, misalnya mengedipkan mata berulang kali, mengangkat bahu, atau melontarkan kata-kata kasar. Jadi sindrom Tourette itu nggak suka kalau dengar orang yang berkata kasar. Oke, nomor 3. Menarik rambut. Hah, menarik? Rambut Ya, adalah suatu gangguan yang melibatkan dorongan berulang yang tak tertahankan untuk mencabut rambut tumbuh. Dorongan untuk mencabut rambut dari kulit kepala, alis, atau area lain dari tubuh. Nah, gejala termasuk mencabut rambut kompulsif dan rambut rontok, seperti botak di kulit kepala, sosial, dan kerja fungsi mungkin akan terpengaruh. Bahaya nih, cantik-cantik kan botak, nggak lucu. Nomor 4. Anoreksia Adalah gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. Anoreksia ditandai dengan citra tubuh yang menyimpang dengan ketakutan yang tidak beralasan terhadap kelebihan berat badan. Nah, ini nih bahaya. Gejalanya meliputi upaya mempertahankan berat badan di bawah normal dan menahan lapar atau olahraga berlebihan. Jadi dia pengen, ya ini, kurus. Oke, nomor 5. Takut keramaian. Emang ada? Nah, ini nih, ketakutan atas tempat dan situasi yang dapat menyebabkan kepanikan, tidak berdaya atau malu, atau bisa disebut agorafobia. Gangguan kecemasan setelah serangan panik. Gejala berupa rasa takut dan menghindari tempat dan situasi yang dapat menimbulkan perasaan panik, terjebak, tidak berdaya, atau bahkan malu. Nah, ini Oke, terakhir nomor 6. Bulimia nervosa. merupakan suatu gangguan makan yang serius, ditandai dengan makan berlebihan diikuti dengan metode untuk menghindari kenaikan berat badan. Bulimia adalah gangguan makan yang berpotensi sangat mengancam nyawa. Bulimia nervosa merupakan satu gangguan fungsi makan yang ditandai oleh episode nafsu makan yang lahap tanpa dapat dikendalikan, diikuti dengan muntah yang disengaja atau upaya pencahar lain yang dimaksudkan untuk mencegah meningkatkan berat badan. Ini contoh, kita nafsu makan gitu, terus tiba-tiba kita muntahkan dengan sengaja. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya. Dah.